Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berjumpa lagi di dunia maya, yakni melanjutkan kegiatan belajar bersama-sama terkait dengan metodologi An-Nahdliyah, yakni metode cepat tanggap belajar Al-Quran yang disusun oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Tulung Agung. Baik, kita masuk ke jilid 4. Sebelum kita masuk ke halaman 1, ada yakni terkait dengan alif lam atau yang lebih kita kenal dengan al-ta'rif atau al-mu'arrifah. Jadi apabila ada alif lam atau al-ta'rif atau lam ta'rif atau al-mu'arifah atau lam mu'arifah bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka mempunyai dua hukum. Yang pertama adalah idhar qamariyah, terus yang kedua adalah idgham syamsiyah. Apa sih yang dimaksud dengan idhar qamariyah? Idhar itu bermakna terang. Terang iyo padang. Kelihatan. Sedangkan komariah itu kalau menurut bahasa yang lebih familiar rembulan. Nah, sesuatu yang bersifat bulan. Artinya apa? Yang kelihatan ketika pas gelap atau pas malam hari. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya alif lam atau al-mu'arrifah itu dibaca apa adanya, jelas. Sebagaimana kejelasan bacaan al pada lafaz al-qamariyah. Nah, hurufnya ada 14 yang terkumpul dalam bait abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau dipreteli, dipisah satu persatu maka ada lafaz atau huruf alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf sampai yang terakhir adalah uh, tak itu hanya. Nah, contoh itu hanya agak kecil, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Itu ada al-ahadu. Jadi alif lam bertemu huruf hamzah atau alif. Dibaca alnya dibaca al-ahadu, bukan ahadu, tapi alnya dikelihatkan. Komariyah itu hanya. Bertemu ba, alif lam bertemu ba. Bukan langsung absiru, tapi al-basiru. Jadi seperti itu. Idgham syamsiyah. Idgham bermakna memasukkan. Syamsiyah bermakna ya syamsun, srengenge. Nah, jadi melebur bisa dikatakan seperti itu. Jadi alif lamnya itu tidak ditampakkan. Seperti halnya lafaz al-syamsiyah menjadi asyamsiyah. Hurufnya juga ada 14 selain hurufnya edar syafawi. Mohon maaf, edar komariyah. Jadi selain hurufnya idhar qamariyah adalah hurufnya idgham syamsiyah yang jumlahnya juga ada 14. Nah, contoh di sini ada lafaz ar-rahmanu. Jadi alif lam bertemu dengan huruf ro, maka bukan al-rahmanu melainkan ar-rahman. Ar-rahmanu. Jadi seperti itu. Jadi inti dari materi awal seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke jilid 4. Jadi pokok pelajaran halaman ini alif lam atau al-mu'arrifah. Tiap lam sukun dibaca satu ketukan. Idhar qamariyah tadi. Kita mulai dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahidu. Jadi alnya dibaca. Bukan awahidu tapi al-wahidu. Pembacanya adalah idhar qamariyah. Tudua al-wadudu al-khaliqu. Setiap spasi dikasih dua ketukan. Kalau belum terbiasa maka bisa dibantu dengan lisan. Contoh, tudua al-alimu, tudua al-hakamu, tudua al-halimu. Kalau sudah terbiasa, cukup pakai perasaan gitu kan ya. Sudah terbiasa. Al-majidu, al-matinu, al-mumitu, al-qadiru, al-khabiru,
Al-jami'u. Baik, seperti itu halaman 1. Halaman 2 pembiasaan. Kedua, al-wasi'u, al-hafizu, al-jalilu, al-mujibu, al-hadi, al-ba'ithu. Jangan sampai salah. Mana yang panjang, mana yang pendek matobi'inya. Al-qabidhu, al-maliku, al-basiru, al-bari'u, al-kabiru, al-majidu. Jadi konsistensi atau al-mizan itu harus dijaga. Yojo cepet, yojo lareh, stabil. Seperti halnya orang berjalan, tek, 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 seperti itu. Tidak mungkin orang itu berjalan lompat-lompat terus itu hanya. Santai, ritmenya. Cepat ya cepat, sedang ya sedang, pelan ya pelan. Kita pakai yang sedang saja. Lanjutnya, al-bawinu, al-mu'idu, al-hamidu, al-basitu. Tidak boleh alnya itu dibaca dua ketukan. Al, tidak boleh. Atau al, tidak boleh. Satu ketukan, agak kendor. Al-azizu, al-jami'u. Nah, sekarang adalah suara lam sukun tetap walaupun bergandengan dengan huruf yang lain. Artinya apa? Ini adalah huruf lam sukun atau lam mati. Maka huruf apapun tetap. So ya dibaca so, sin ya dibaca sin atau sa, tapi diakhiri dengan huruf lam. So menjadi sol, sa menjadi sal. Jadi seperti itu. Zol, hal, rol, pol, sal, zol, al, kal, gol, mal, nal, jal, bal, sal, yal, zal. Harus benar, harus lancar. Oke. Halaman 4 tetap lam sukun lam mati. Huruf apapun tetap. Dua, sal, sil, sul, zal, khol, sul, bil, tal, tul, yal, kul, sampai dengan bawah. Hurufnya harus sesuai dengan bacaan makhrijul huruf, sifatul huruf. Pembiasaan halaman 5. Tuduang qabiltu bi'ilmin khalfatun milhatun faqa'il gulfatun tudua wa gulfun gulmatun jaldatun ilmani tilmizun wildanun, sampai dengan bawah. Halaman 6. Membaca alif dalam artian alif lam sukun sama dengan cara membaca lam sukun, ditekan dan bersuara pendek agak kendor, satu ketukan. Wal menjadi wal, fil menjadi fil, wal qamaru fil fasadi fil hayati dzul jalali wal jihadu dzul ghufrani. Oke, lanjut halaman 7. Pembiasaan. Tudua ilal jibali wa huwal ghafuru. Tudua ilal marafiqi dzul karamil wajudi. Mohon maaf, saya ulangi. Dzul karami wal judi. Lanjutnya, ingat itu ada hukum ikhfa, dua ketukan. Tudua anzalal kitaba al-azizul hamidu, dan seterusnya. Oh ya, yang terakhir, versi yang terakhir. Khalaqal insana, karena banyak sekali sahabat-sahabat
itu yang terjebak terkait dengan ikhfa dua ketukan. Ikhfa a'la, ikhfa ausat, ikhfa adna, dilihat kembali catatannya. Halaman 8 pembiasaan juga. Lahul khalqu fil mawdaji'i yalbathuna ka'alfi sanatin, dan seterusnya. Nah, sekarang halaman 9 ini menerangkan terkait dengan rok sukun harus dibaca tebal bila harokat sebelumnya fathah atau dhammah, dan dibaca tipis bila berharokat sebelumnya adalah kasroh. Artinya apa? Apabila ada rok sukun didahului dengan harokat fathah atau dhammah, itu dibaca tebal atau tafhim. Jadi diulangi, tebal dalam istilah tajwidnya disebut dengan tafhim. Selanjutnya dibaca tipis bila sebelumnya rok sukun tersebut didahului dengan kasroh. Jadi disebut dengan tarqiq tipis. Contoh yang paling atas didahului dengan huruf fathah. Saru, bibir bawah diangkat. Saru. Nah, yang tengah itu didahului dengan kasroh, maka tarqiq tipis. Sir, bibir bawah tetap sir. Nah, selanjutnya dhammah didahului dengan dhammah, maka ya tafkhim tebal, bibir bawah diangkat, keangkat itu kan, ya, seakan-akan suruh. Kita praktekkan baris yang pertama, 1 2 saru, bur, qir, khir, paur, ir, tur, sir, zar, fir, mar, ghir. Ingat, harus konsentrasi ini. Zir, tar, jir, hur, dan seterusnya. Nah, implementasi atau praktek terkait dengan tafhim tadi atau tarqiq di halaman 10. Quryantin, miryantin, yartabu, marudho, la syirzimatun, yarji'u. Ingat, panjang pendeknya harus tetap konsentrasi. Selanjutnya ini juga pembiasaan. Tudua minal bangqarati minal mursalina fil qiyamati mustaslimuna, dan seterusnya. Nah, pokok pelajaran halaman ini adalah lam alif, huruf lam yang tegak lurus dan alif yang miring. Jadi yang kanan itu awal mulanya huruf yang belum digandeng, yang sebelah kiri adalah yang sudah digandeng. Wal ardu menjadi wal ardu dibaca satu ketukan. Tidak boleh dua ketukan. Tidak boleh wal, tidak boleh. Lanjutnya dua wal adzabu wa fil ula ilal ibili wal asabi'u wa fil ardi wal akhiru wal imanu lil insani. Jadi seperti itu. Halaman terakhir pembiasaan dari semua halaman 1 dengan halaman 12. Implementasinya di sini. Tudua mursalina, ada tafkhim. Tudua akhadal alwaha, ada idhar qamariyah, ada alif lam itu kan ya. Ada mata begini juga. Tudua muslimina wal qur'anil hakimi mursyiduna hadhil qaryata mirsamatun tipis. Udwa wa ati dzal qurba wa furqanun ja'alna sirajan wal akhirina la minal mursalina. Demikian mahasiswa harus membaca berulang-ulang di murojaah, di deres istilah santrinya itu, dibaca berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang. Kalau tidak bisa, tanya temannya, tanya ustadznya, tanya gurunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.